when I can't move on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 7 pada mata kuliah Pengantar Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Pada video sebelumnya, teman-teman telah menyaksikan dan menyimak video presentasi dari kelompok kami dengan materi Etos Kerja Kepemimpinan Syariah. Nah, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan dijawab oleh saya sendiri atas nama Ahmad Fahri Alim Bahtiar dan rekan saya atas nama Al-Fayed. Baiklah, inilah video dari kami. Pertanyaan pertama dari saudari Farashifa Mutiara Kansa dengan NIM 90101211037 dengan pertanyaan, kebiasaan yang disebut dengan jam karet maksudnya kalau mengerjakan sesuatu sering tidak tepat waktu atau sering terlambat dan sebagainya. Jika ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri seseorang, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Mengatasi kebiasaan jam karet adalah menyadari diri sendiri soal waktu adalah personal, soal pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, kedisiplinan, serta optimasi. Dengan menyadari pentingnya waktu, maka setiap orang akan menggunakan secara optimal. Hasilnya juga akan optimal dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah membangun budaya untuk tepat waktu. Setiap hari semua kegiatan direncanakan dan dicatat waktunya. Bila menghadapi orang yang sering tidak tepat waktu, buatlah rentang waktu yang lebih panjang, kemudian sesekali sentil kalau sudah menunggu, dan banyak waktu yang terbuang. Bila dalam rentang waktu belum juga datang, tinggalkan saja dan buat waktu pertemuan baru dan sampaikan kalau harus tepat waktu. Pertanyaan kedua dari saudari Ulfasari dengan NIM 90101211062 dengan pertanyaan, kenapa Islam disebut sebagai agama yang lengkap dan seimbang untuk kehidupan di dunia dan akhirat? Nah, Islam adalah agama penyempurna, agama Allah, panggilan Allah, rumah yang resmi dibangun oleh Allah. Islam adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan Islam adalah tali yang menghubungkan manusia dengan Allah. Dalam ajaran umatnya, Islam dipercaya sebagai agama Rabbaniyah, yaitu agama yang langsung bersumber dari Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Quran, Islam dinyatakan sebagai agama penyempurna, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Adapun Islam dikatakan lengkap karena Islam memuat konteks syamil mutakamil, atau Islam mengurus segala tata peraturan yang ada di dunia maupun di akhirat dengan sangat konkret, yang membagi ajarannya menjadi beberapa cabang, misalnya akidah, akhlak, muamalah, syariah, tarik, dan lain sebagainya. Kemudian Islam dikatakan seimbang karena Islam memuat konteks at-tawazun, atau Islam mengurusi tata peraturan mengenai kepentingan insan pribadi maupun kepentingan insan yang bersifat universal. Islam selalu bersifat al-adalah, adil kepada setiap kasus yang dialami manusia. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Dian Nitami dengan NIM 90101211046 dengan pertanyaan, apa peran etos kerja dalam kepemimpinan syariah dan apa faktor yang mempengaruhi etos kerja Islam tersebut? Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa keyakinannya yang ada pada diri kita bahwa bekerja itu bukan untuk memuliakan dirinya, melainkan sebagai manifestasi amal soleh? Peran etos kerja kepemimpinan Islam: pertama, sebagai konselor; kedua, sebagai instruktur; 3. Mampu memimpin rapat guna merumuskan cara yang disetujui bersama. 4. Pengambilan keputusan yang tepat di saat keadaan kritis. 5. Menguji kelayakan di mana harus menguji coba program kerja.
6. Mengevaluasi. Seorang pemimpin harus mampu mengamati secara baik dalam setiap kegiatan untuk mengevaluasi kekurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja yaitu adalah kerja keras, komitmen, dan dedikasi terhadap pekerjaan, kreativitas selama bekerja, kerjasama, serta persaingan di tempat kerja. Ada pula faktor yang lainnya yaitu faktor agama, budaya, sosial, politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, struktur ekonomi, dan motivasi intrinsik individu. Ya, cara menumbuhkan rasa keyakinan bahwa bekerja itu sebagai manifestasi amal adalah dengan cara meningkatkan potensi diri, menjadi orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Karena apa yang dilakukan dapat membantu di sekitar kita dan secara tidak langsung membuat diri kita menjadi lebih yakin untuk bekerja. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When my friends are failing me, I call upon you, Allah, 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 Allah.